حمدا وشكرا لله صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Bapak Ketua Yayasan Darul Muttaqin beserta bapak-bapak segenap pengurus dan para imam-imam kita, begitu juga bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kita, jamaah para pejuang-pejuang subuh, jamaah para pemakmur-pemakmur masjid, jamaah para pencinta majelis-majelis ilmu, wabil khusus para pencinta majelis kuliah subuh Masjid Darul Muttaqin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, insya Allah kita semua dirahmati Allah dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada subuh yang berbahagia ini, Allah kembali mempertemukan kita di tempat dan di majelis yang agung dan mulia ini. Ilmu, zikir di rumah Allah, di masjid, tempat yang terbaik di muka bumi ini. Maka kita senantiasa bermohon kepada Allah Ta'ala agar majelis yang mulia ini dengan segala keutamaan yang ada di dalamnya, Allah karuniakan manfaat demi manfaatnya yang tiada terhingga kepada kita semua, bermanfaat untuk menambah bekal kita dalam menjalani sisa-sisa kehidupan kita di dunia yang fana ini, bahkan terbawa manfaat majelis yang mulia ini sampai di kehidupan akhirat kita yang kekal dan abadi kelak insya Allah. Kemudian salawat dan salam keharibaan dan kepangkuan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada subuh hari ini kita akan melanjutkan mengaji dan memahami isi dan kandungan serta nasihat hikmah yang ada di dalam kitab Al-Hikam, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dan pada subuh hari ini kita akan memahamkan hikmah yang ke-45 dari kitab Al-Hikam. Pada hikmah yang ke-45, Imam Ibnu Athaillah menyebutkan syu'a'ul basirah yushhiduka qurbahu minka wa 'ainul basirah tushhiduka adamaka liwujudihi wa haqqul basirah yushhiduka wujudahu la adamaka wa la wujudaka. Pada hikmah yang ke-45 ini ada 3 hal yang disebutkan oleh Imam Ibnu Athaillah. Yang pertama, syu'a'ul basirah atau ilmul basirah. Yang kedua, ainul basirah. Dan yang ketiga,
haqqul basirah. 3 hal, 3 istilah. Walaupun ada satu kalimat yang sama bunyinya, yaitu kalimat al-basirah. Kalimat al-basirah ini sebagaimana kita ketahui dan pernah kita terangkan, kita pahamkan, basirah itu adalah pandangan mata batin, pandangan mata hati. Kalau dalam istilah yang lain kita mendengar ada kalimat basor misalnya. Allah punya sifat basor, artinya maha melihat. Nah, kita punya sesuatu yang disebut dengan al-basirah, pandangan mata hati, pandangan mata batin. Jadi hati ini sesungguhnya bisa memandang sesuatu, hati ini bisa melihat sesuatu. Al-basirah namanya. Nah, maka pada istilah yang pertama tadi, kalimat basirahnya dituliskan Imam Ibnu Athaillah dengan kalimat syu'a'ul basirah. Ini semakna dengan kalimat ilmul basirah. Nanti dalam pembahasan materi yang lain kalimatnya hampir sama, tapi sambungannya yang berbeda dengan hikmah ini. Kita kenal ada yang namanya ilmul yaqin, kemudian ainul yaqin, kemudian haqqul yaqin. Nah, di sini bukan al-yaqin tapi al-basirah. Jadi ilmul basirah, ainul basirah, dan haqqul basirah. Yang dimaksud dengan ilmul basirah atau syu'a'ul basirah adalah kemampuan hati qalbi seseorang yang bisa memandang, melihat sesuatu dengan sebab ilmu. Ilmu yang dia miliki, ilmu yang dia pelajari, pengetahuan yang ada sama dia, kecerdasannya memahami agama, itu bisa menjadi basirah. Punya mata hati, punya mata batin, yang tentunya tidak semua orang memiliki ini. Karena kadang-kadang kita lihat ada orang ilmunya menurut kita ada, tapi adabnya lemah. Berilmu tapi tidak menjadi buah, yaitu adab. Sehingga yang lalu ada kita sebutkan hikmah 44 sama hikmah 43 tentang orang yang terus menerus belajar, orang yang terus menerus merasa masih bodoh. Maka yang lalu kita sebutkan perbedaan orang yang berilmu dengan beradab dengan orang yang berilmu tapi tidak mempunyai adab. Sehingga kita dengar ada istilah adab di atas ilmu. Adab lebih utama dibandingkan dengan ilmu. Walaupun orang yang memiliki ilmu itu memiliki kelebihan yang lebih tinggi, tapi ada yang lebih tinggi lagi dari dia, yaitu adab. Nah, maka ilmul basirah
pandangan mata hati, mata batin yang memancarkan cahaya dari keilmuan yang dia miliki, dari pengetahuan yang ada sama dia, itu dapat melahirkan adab-adab yang mulia. Kenapa? Karena dia tahu kalau ini kulakukan kayaknya betapa rendah adab yang dia miliki. Tapi yang lebih berbahaya lagi, ada ilmu tapi tidak bisa membedakan yang mana yang lebih beradab dan yang mana yang tidak beradab. Kadang-kadang kita melihat ada orang yang tidak menyadari, ya, bahkan kadang-kadang viral itu di media. Acaranya mereka sebut acara maulid. Ada yang disebut dengan acara sholawatan. Tapi begitu masuk acara makan, nampak yang beradab sama yang tidak beradab. Ada video yang menyerbu makanan itu. Oh, aduh. Padahal itu harus ditahan sebenarnya. Jadi ada orang antara beradab dengan tidak beradab pun dia tidak tahu. Oh, itu lebih parah lagi. Ada orang tahu bahwa ini adabnya buruk, tapi dia kerjakan juga, dia lakukan. Kadang-kadang malu juga kita nonton video yang kayak gitu. Habis acara, tadi kita sebut ada nyebutnya maulidan, ada menyebutnya sholawatan, tapi begitu acara makan, semua nerekam. Kecuali orang yang beradab. Jadi adab itu lebih utama. Selalu saya katakan, kalaupun kita harus makan 2 piring di rumah nanti, sekalipun kita harus makan 3 piring di luar nanti, bagi dia pedoman adabnya adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, makanlah makanan yang ada di hadapanmu. Kalau di hadapan kita cuma nasi sama fajri kan namanya, fajri ya. Kalaupun fajri yang dari nanas itu apa ya? Kalau cuma itu yang ada di depan kita, makanlah yang itu, nggak apa-apa. Ada kari kambing tapi di seberang sana, lalu yang bersangkutan pun dengan tidak beradabnya, wah, sanggup itu menjingkrak jauh mengambilnya, bahkan sampai bangkit. Jadi membedakan adab yang begitu saja tidak bisa. Atau ada yang tahu ini kurang beradab, tapi karena selera yang tidak tertahan, dia lakukan juga itu. Awas, adab lebih utama dari ilmu. Walaupun ilmu itu kedudukannya sudah tinggi, seperti disebutkan Allah dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang berilmu itu lebih tinggi derajatnya, tapi ingat, derajatnya nanti diukur dengan adabnya. Derajat keilmuannya nanti diukur oleh akhlaknya. Nah, maka di sini disebutkan ilmu itu bisa menjadi basirah, bisa menjadi ya mata hati yang bercahaya, mata batin yang bahkan bisa menilai sesuatu. Nah, jadi cahaya hati, pandangan mata batin yang bersumber dari keilmuan yang dimiliki oleh seseorang. Dia cerdas dalam agama, dia paham akan hukum sesuatu, sehingga itu melahirkan adab baginya. Tapi kalau adabnya tadi tidak muncul, basirohnya padam. Kalau adab tadi tidak kelihatan, maka basirohnya redup,
bahkan gelap sesungguhnya. Ini yang harus kita latih dengan terus belajar. Yang lalu disebutkan, dengan terus merasa bodoh, dengan terus merasa haus dengan pengetahuan, bahkan dengan berbagai cara. Apakah bertaklim, apakah bertanya, apakah berdiskusi, apakah dengan membaca-baca kitab, baca-baca buku agama. Pokoknya mempertajam mata batinnya, mempertajam mata hatinya. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Athaillah, bisa diuji ada atau tidak, bisa dites. Bagaimana caranya? Disebutkan di sini, yushhiduka qurbahu minka. Ilmu basirah tadi, pandangan mata hati yang bersumber dari keilmuan yang dia miliki, maka yushhiduka akan membuatnya bisa menyaksikan, akan membuatnya bisa menyaksikan. Karena tadi kan mata batin, mata hati yang bersumber dari ilmu yang dia miliki, itu mata batin, mata hati tadi bisa menyaksikan. Yushhiduka, bisa menyaksikan, engkau akan dapat menyaksikan qurbahu, betapa dekatnya dia. Hu di situ, dia yang dimaksud adalah Allah. Betapa dekatnya dia minka, darimu. Bisa melihat itu. Kita tes, kita uji masing-masing. Bagaimana caranya tadi? Apa yang kita lihat? Merasa dekatkah kita dengan Allah atau sebaliknya? Bisa dilihat. Maka selalu juga saya katakan, bagaimana membedakan seseorang yang dekat dengan Allah dengan yang tidak? Kita ambil contoh, ini contoh saja. Istri yang selalu dekat dengan suami, atau suami yang selalu dekat dengan istri, itu pasti suaminya tidak berani macam-macam. Kenapa? Karena dekatnya dengan istri, nanti semua akan dilihat istri, semua akan dipandang oleh istri, sehingga suami berhati-hati. Tapi suami atau istri yang merasa selalu berjauhan, itu akan membuat suami bebas dari pengawasan atau pandangan istri. Mau melirik takut. Kenapa? Ada dia dekat di sebelah. Tapi kalau coba jauh, bersiul-siul dia selalu kalau ada perempuan. Kenapa? Tak ada di sebelah. Kalau naik motor berani dia klakson-klakson, teng, teng. Coba ada istri, siapa yang kau klakson bang? Kenapa? Kedekatan itu membuat dia berhati-hati. Nah, apalagi kalau kedekatan dengan Allah, pastilah membuat yang bersangkutan itu berhati-hati. Mau melakukan ini, takut dengan Allah. Kenapa? Saking dekatnya. Dia yakin Allah pasti lihat, Allah pasti tahu, Allah pasti memperhatikan ini. Tidak ada yang luput dari Allah. Tapi coba kalau merasa jauh dari Allah, merasa aman, merasa bebas. Coba lihat itu berita kemarin, sampai segerombolan orang, 8 orang tertangkap tangan oleh KPK, termasuk dijadikan tersangka gubernurnya Kalimantan
selatan. Coba kalau merasa dekat dengan Allah, merasa dilihat oleh Allah, merasa diperhatikan oleh Allah, itu tidak mungkin terjadi. Karena tidak merasa aman dari penglihatan Allah, merasa tidak aman dari pengetahuan Allah. Pasti Allah tahu ini, pasti Allah lihat ini, pasti Allah pandang ini, maka tidak akan mereka lakukan. Tapi kenapa merasa aman? Karena merasa tidak ada yang memandang. Dia lupa ada yang maha memandang, ada yang maha melihat. Kenapa dia tidak merasa dipandang dan tidak merasa dilihat? Karena basirahnya mati, karena basirahnya gelap, karena masih basirahnya tidak bisa melihat itu. Kita bisa melihat yang maha melihat, akan melihat kita, akan memperhatikan kita. Itulah yang dimaksud tadi. Ilmul basirah atau syu'abul basirah itu akan dapat membuatmu menyaksikan betapa dekatnya dia darimu. Bagi kita, jangankan melakukan, dalam pikiran kita saja kita yakin Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Allah tahu. Maka berhati-hati. Sehingga kemarin setelah hari Sabtu acara pernikahan anak putri saya, itu ada jamaah yang karena tidak bisa datang, mohon maaf Ustaz. Yang satu lagi mohon maaf Ustaz, begini. Yang satu lagi mohon maaf Ustaz, begini. Saya bilang terima kasih Pak. Saya bilang Bapak tidak datang, saya terima kasih. Terkejut. Biasanya orang marah, biasanya orang malah benci Ustaz, biasanya malah orang balas dendam. Oh tidak, saya bilang. Kenapa? Nih kita sudah belajar Al-Hikam. Saya bilang saya kemarin menemukan hikmah. Hikmah ada jamaah kita yang tidak datang. Bahkan saya berkeyakinan Allah yang menahan mereka sehingga tidak enak badan tak datang. Allah yang menahan mereka. Ada yang sedang di luar kota katanya tidak bisa datang. Ada yang menahan mereka atau mengajak mereka pergi ke Lekumutan, apa namanya? Lemungkutan. Saya bilang terima kasih yang pergi terima kasih. Saya bilang kenapa? Saya menemukan hikmah. Hikmahnya begini Bapak dan Ibu. Kan acara itu sampai maghrib. Begitu masuk waktu maghrib, saya sholat maghrib karena ada tempat untuk sholat di tempat acara itu. Saya sholat maghrib. Selesai sholat maghrib, istri saya ngajak saya, Bang, catering nanya udah bisa dikemasi atau belum? Saya bilang tengok kayaknya udah tak ada, karena udah selesai maghrib, tak ada lagi yang makan di meja hidangan, bahkan kemungkinan tidak ada lagi yang datang. Saya bilang coba tanya masih banyak stok apa enggak? Ditanya oleh istri saya, dilaporkan sama saya, es krim habis katanya. Apalagi es kopior habis. Saya pikir wajar karena tadi agak panas siang. Yang lain saya bilang nasi sama menu bakso dan apa kemarin? Berarti makan sate lagi. Sate. Berarti makan sate. Karena kalau nggak makan sate pasti nggak tahu wajib ada sate gitu kan. Jadi saya bilang masih banyak dihitung sama penanggung jawab catering, kira-kira 50 porsi lagi ada. Nasi sama sate sama bakso 50 porsi lagi. Saya pikir alhamdulillah
Untung mereka kelumutan. Kalau sempat tidak, ya Allah, betapa malunya hamba, menu habis. Untung si Anu tidak datang. Kalau sempat dia datang, si Anu datang, si Fulan datang, misalnya lebih dari 50 porsi jumlahnya, betapa malunya, menu habis. Hikmah itu Pak Haji. Terima kasih yang ke Lumumbutan. Terima kasih yang tidak sempat datang. Kenapa? Malu saya tertutupi Pak, aib saya tertutupi. Kalau tidak, wah, masih ada orang datang, tak ada lagi yang mau dimakan, kan malu. Saya berpikir inilah mungkin selama ini yang kita minta kepada Allah, wajaburni, jangan permalukan hamba ya Allah, wajaburni, tutup aib-aib ya Allah, wajaburni, hindarkan hamba dari kekurangan-kekurangan yang menjadi aib. Makanya sama yang tidak datang pun saya tetap mengucapkan terima kasih Bapak dan Ibu. Tidak ada kecewa, tidak ada bahkan mungkin tidak ada dendam. Nah, tidak ada, sama sekali tidak ada. Itulah hikmah itu yang kita pelajari itu. Coba tadi kalau kata Allah, kusuruh datang semua, habislah kita, habis. Ternyata alhamdulillah, ya, tidak ada masalah. Pak Haji Deni, terima kasih Pak Haji Deni. Dan yang lain-lain tentunya. Ya, jadi murni, bersih, tidak ada apa-apa, plong. Karena kita ambil hikmah tadi. Nah, maka dari itu Bapak dan Ibu, seandainya ada kesal, ada dendam, itu yang kita paham, Allah akan lihat ada dendam di hatimu, Allah akan lihat ada kecewa di hatimu. Tapi saya perlihatkan kepada Allah, puas ya Allah, hamba puas, hamba bersyukur, hamba senang ya Allah, hamba bahagia. Karena acara berjalan dari awal sampai akhir itu sesuai dengan rencana kita, dan itu tadi tidak sampai mempermalukan kita. Lalu bagaimana ini Bang, yang 50 porsi lagi lebih kurang? Kata istri saya, antar ke pondok. Saya bilang, anak pondok udah makan dah, udah malam, gak biasa mereka makan malam-malam. Jadi bagikan. Siapa yang tadi bantu-bantu mau bawa berapa porsi, 5 porsi, bagi, habis, udah. Setelah semua habis, nah saya pun dengan tenang pulang, aman, tidak ada masalah. Hikmah namanya. Maka kita harus mulailah belajar mengambil berbagai hikmah dari apapun yang terjadi. Yang jelas bagaimana agar Allah kita dapatkan ridhonya dengan cara kita pun ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kelumutan tidak perlu menjelaskan, oh ini sudah direncanakan 3 bulan Ustaz, tidak perlu. Saya termasuk yang meyakini yang kelumutan itu takdir Allah. Yang sakit misalnya, yang tidak datang, itu takdir Allah. Maka kita harus berusaha meridhoi, menerima apapun dari Allah Subhanahu wa taala yang ternyata kita temukan hikmahnya itu tadi. Ketika kita ridho, ketika kita terima, ketika kita menganggap itu tidak ada masalah, ternyata ada hikmah di sebalik itu, dan hikmah itu lebih bermanfaat. Coba bayangkan tadi saya katakan, kalau sempat kita dipermalukan, masih datang lagi misalnya sekian orang, tapi tidak ada lagi persediaan, apa yang bisa dilakukan? Bisa jadi ada orang yang pernah mengalami yang seperti itu.
lalu dia kecewa, jangan, lalu dia malu karena hidangan habis. Nah, itu yang perlu diantisipasi. Tapi tadi mengambil hikmah ini kita bisa bersyukur kepada Allah. Nah, jadi dari ilmu yang kita miliki itu bisa melahirkan basirah, pandangan mata hati, pandangan mata batin, mencerna sesuatu, mengambil hikmah dari sesuatu, sehingga itu yang harus kita puji. Yushhiduka qurbahu minka. Engkau akan menyaksikan betapa dekatnya dia denganmu. Awas, kalau masih nyimpan dalam hati, berarti masih jauh dari Allah. Awas tuh. Simpan dalam hati, betul orang tidak tahu, tapi yang Maha tahu itu tahu. Disimpan dalam pikiran, dibiarkan dalam pikiran. Allah dianggap tidak tahu, padahal dia yang Maha tahu, pasti dia akan tahu. Maka dari itu, jangankan diperbuat, disimpan pun jangan. Jangan simpan kebencian, bersihkan dia. Jangan simpan ya segala hal yang tidak baik tentunya. Ada rasa hasud, jangan disimpan. Ada rasa dengki, jangan disimpan. Kenapa? Orang tidak tahu, tapi yang Maha tahu dia akan tahu, dan itu menggambarkan bahwa kita jauh dari dia. Kita belum dekat dengannya. Kalau kita sudah dekat dengannya tadi, bahkan yang tersimpan di dalam tempat yang rahasia sekalipun, dalam hati sanubari yang paling dalam. Nah, sampai begitu bunyinya. Dalam lubuk hati sanubari yang paling dalam. Wah, Allah masih melihat itu. Maka buang jauh-jauh. Jangan ada benci, jangan ada dengki, jangan ada iri, jangan ada busuk hati, jangan ada hasud. Ini kadang-kadang masih disimpan. Akan dia nggak tahu, Allah tahu. Kan si anu nggak tahu, Allah tahu. Itu yang membuat kita dekat dengan Allah. Kita buang itu. Nah, maka dari itu ini harus kita asah. Ini harus kita tajamkan sehingga hati itu akan bersinar al-basirah. Dengan cara bagaimana? Satu caranya tadi ilmu, dengan terus belajar, dengan terus memahamkan, dengan terus mencari hikmah, dengan terus mencoba membuka-buka rahasia dari sesuatu, sehingga pada akhirnya kemampuan itu nanti akan bisa membuat kita dekat atau jauh dari Allah, akan membuat kita merasa diperhatikan atau tidak oleh Allah, membuat kita yakin, ditatap, dipandangi, bahkan diketahui oleh Allah atau tidak. Dan tandanya tadi mudah, orang yang merasa dekat, dia akan hindarkan dirinya dari hal yang tersembunyi sekalipun yang tidak baik. Pasti. Karena tadi ada keyakinan saking dekatnya, dia tidak berani macam-macam dengan Allah. Tadi kita contohkan dengan istri saja tidak berani macam-macam. Itu kan ada kejadian tuh, istri pakai nama palsu, ngaku janda. Suami pakai nama akun palsu, ngaku duda. Saling SMS-an, lalu kita ketemu jumpa. Begitu jumpa, kaunya katanya, laki bini rupanya Pak. Awas tuh, udahlah pulang, perang dunia ketiga katanya. Hati-hati tuh, jangan merasa aman pakai nama palsu, akun palsu, ketemu dengan orang yang palsu juga, terbongkar. Ini rupanya kerjaan kau selama ini, katanya. Akibat apa? Merasa jauh. Coba merasa dekat, dan dekatnya bukan cuma ketika dia secara fisik dekat dengan kita,
Dimanapun dia pergi, aman istrinya di rumah. Kemanapun dia pergi, aman. Kenapa? Memang jauh secara fisik, tapi dekat secara batin, dekat secara hati. Ini pun begitu yang mau kita tumbuhkan di dalam diri kita terhadap tadi qurbahu minka, kedekatan Allah dengan kita, atau malah Allah itu jauh dari dia, jauh dari yang bersangkutan, atau jauh dari kita. Jadi ini yang pertama yang disebutkan pada hikmah yang ke-45 ini. Apa yang dimaksud tadi dengan syu'a'ul basirah atau ilmul basirah? Kemudian apa manfaatnya jika kemampuan itu sudah ada pada diri kita, pada diri seseorang? Tadi sudah dijelaskan, selalu akan merasa dekat dengan Allah. Kalau masih merasa jauh, berarti basirahnya tumpul, berarti basirahnya bahkan mungkin gelap, basirahnya bahkan padam, bahkan basirahnya mungkin akan mati. InsyaAllah ainul basirah atau dan juga hakul basirah akan kita pahamkan nanti pada pertemuan berikutnya. Sebelum ditutup, saya tetap persilahkan kalau ada yang ingin kita diskusikan, dipersilakan kalau ada. Tidak ada? Baik, berarti basirahnya sudah tajam, sudah bercahaya, sudah bersinar, sudah paham artinya, sudah paham, sudah mengerti dengan apa basirah itu kita miliki. Tadi yang pertama dengan ilmu. Kalau itu sudah ada sama kita, bagaimana cara mengujinya? Qurbahu minka, saksikan, ya, tusyhiduka, saksikan seberapa dekat kita dengan Allah atau seberapa jauh kita dari Allah. Bagaimana caranya tadi? Apakah masih kita rasa ada yang bisa kita sembunyikan dari Allah? Adakah yang kita rasa yang tidak akan dilihat, tidak akan dipandang oleh Allah? Kalau itu ada, betapa jauhnya yang bersangkutan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bermohon kepada Allah agar Allah mempertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat pada kuliah subuh kita yang akan datang. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wa amalan salihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum ditutup, saya persilakan Bapak Haji Sihana mengumumkan top amal jariah Bapak dan Ibu pada subuh hari ini. Persilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, amal jariah Bapak ini berkumpul seperti 2 minggu yang lalu, Rp515.000. 515.000 rupiah. Terima kasih dan langsung kami serahkan. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Haji Sihana yang sudah mengkoordinirnya, dan terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian atas amal jariah yang diberikan. Ini sangat-sangat bermanfaat sekali, dan kami senantiasa mendoakan agar Bapak dan Ibu sekalian rezekinya bertambah murah, rezeki Bapak dan Ibu bertambah diberkahi oleh Allah, dan rezeki Bapak dan Ibu semakin berlimpah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, peserta live kami pagi ini, subuh ini, dengan berakhirnya tausiah dari Bapak Dr. Irfan Afan, MHI,
Maka saya akhiri live saya hari ini. Terima kasih kepada yang sudah kirim-kirim gift, yang sudah hadir, yang sudah menyukai, yang sudah stand di pagi di sini. Semoga live ini bermanfaat dan barokah bagi kehidupan kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.